Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks ulasan sebuah karya masih dalam minggu yang sebelumnya ya, tapi ini terkait tentang menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Materinya tentang menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Tujuan pembelajaran minggu ini untuk agar peserta didik dapat menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas karya seperti film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain. Oke, tentang menelaah struktur dan kaidah teks ulasan, hari ini Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang struktur teks ulasan, yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Oke, langsung saja ya. Struktur teks ulasan. Di dalam struktur teks ulasan harus ada beberapa bagian, seperti yang pertama harus ada identitas karya. Identitas karya di sini adalah seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku. Ini contoh identitas karya untuk di novel ya. Kalau misalnya di sebuah film harus ada judulnya, terus ada produser, skenarionya apa, lalu durasi ya, dan lain-lain. Oke, itu identitas karya. Nah, yang kedua harus ada orientasi. Apa itu orientasi? Biasanya dia dalam paragraf pertama, yaitu dengan menjelaskan keberadaannya sebagai karya yang mendapat penghargaan misalnya, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Ini agar orientasi pertama ini agar menarik, agar dibaca ya, menarik pembaca agar dia itu mau membaca novel tersebut atau menonton film tersebut. Itu orientasi ya, pembukaan tapi yang agar menarik si pembaca. Sinopsis di sini yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Ya, ini ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Terus, setelah itu analisis. Analisis yaitu paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Ya, itu seperti tema, penokohan, dan alur. Setelah itu yang paragraf terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini yaitu paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ibu di sini punya contoh ya. Ini Ibu punya contoh karya film yang berjudul Bad. Nah, yang Ibu garis bawahin itu adalah identitas karya, contoh identitas karya. Seperti di situ menjelaskan adanya judul, bintang, sutradara, produser, skenario, fotografi, produksi, durasi. Nah, itu termasuk identitas karya ya anak-anak. Lanjut, orientasi di sini. Nah, Ibu kan sudah jelaskan orientasi itu adalah suatu pembukaan yang agar menarik pembaca ya, biar dia mau menonton dan membaca novel tersebut. Ini contohnya, mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Bad sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Nah, di situ udah menjelaskan dia tentang hal-hal positif ya, agar pembaca mau menonton film tersebut. Yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis ini inti cerita dari si penulis karya sastra tersebut ya. Nah, inti cerita film Bad berkisah cinta yang tragis antara Bad dan Elizabeth dan Pesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Nah, ini inti cerita menurut si penulis ya.
Terus setelah itu analisis. Analisis ini menggambarkan tentang tokoh, alur ceritanya ya, seperti apa, tokohnya siapa aja. Nah, itu ada di sini semua contohnya ya. Ini bisa lebih dari satu paragraf ya. Tergantung kamu menceritakannya seperti apa di analisis tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah kelebihan atau kekurangan ya, kekurangan dalam film tersebut. Nah, di sini ada tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afrizal Malna mengatakan dapat tertangkap dalam jelas di film Bad semua karakter dimainkan bagus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya penonjolan karakter tertentu, katanya. Terus ia justru melihat Bad sebagai gambaran kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berekreasi. Satu-satunya ruang yang tersisa bagi Arya adalah rumah sakit jiwa. Tapi soal apakah ini pilihan yang paling tepat itu tentu perlu dipertanyakan, katanya. Meskipun demikian, semua itu bersifat multitafsir. Film Bad tampak istimewa karena pendekatan Arya yang unik dibandingkan sineis lain. Nah, di paragraf akhir ini adalah kekurangan dan kelebihannya ya. Ini adalah kekurangan dan kelebihan, bisa lebih dari satu paragraf juga. Materi yang kedua ini tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan di dalam teks ulasan itu biasanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung, konjungsi maupun ungkapan ya. Yang harus ada, yang biasanya ada di kaidah kebahasaan teks ulasan itu menggunakan konjungsi penerang. Ya, konjungsi penerang itu yaitu ada kata bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi penerang di sini yaitu menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu lebih detail lagi ya, yaitu seperti berikut, bahwa, yakni, yaitu. Ya, biasanya ada kata-kata, ciri-ciri kata-kata seperti itu. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini maksudnya konjungsi atau kata penghubung yang menyangkut tentang waktu, tempo ya. Contohnya itu ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, itu salah satu dari konjungsi temporal ya. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas. Penyebab, contohnya karena, oleh karena itu, sebab, itu konjungsi penyebab ya contoh-contohnya. Menggunakan ungkapan saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi ya, seperti jangan, harus, hendaknya. Nah, itu ungkapan saran atau rekomendasi. Ini ciri-ciri kaidah kebahasaan teks ulasan, ada konjungsi dan sebuah saran ya. Itu punya contohnya. Ini konjungsi penerang ya, contohnya Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, bahwa di situ adalah ciri-ciri konjungsi penerang. Contoh yang keduanya lagi, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, itu bahwa yang kedua itu termasuk konjungsi penerang ya. Contoh yang kedua yaitu konjungsi temporal. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, sejak di sini yaitu suatu waktu ya, menerangkan waktu. Sejak, makanya itu termasuk konjungsi temporal. Kemudian ia mencari Anwar. Nah, kemudian di sini juga termasuk konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu konjungsi penyebab atau kausalitas. Contohnya, akan tetapi karena Rusli juga pendaki bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Nah, akan tetapi di sini termasuk konjungsi penyebab ya. Dan yang kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, karena di sini juga itu termasuk konjungsi penyebab ya. Karena lama-kelamaan Hasan cemburu, jadi hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, itu. Terus yang terakhir itu ungkapan saran atau rekomendasi. Contohnya,
Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Itu kan saran ya, jangan di situ. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Nah, harus di sini ada ungkapan saran atau rekomendasi. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Nah, hendaknya juga di sini yaitu ungkapan saran atau rekomendasi. Nah, berikut itu adalah contoh-contoh konjungsi atau saran ya. Oke, anak-anak, penjelasan Ibu cukup sampai sekian. Nanti ada tugas di sini. Kalian biasa lakukan tugas yang pertama, lakukan absensi kehadiran di grup WhatsApp kalian. Setelah itu simak video materi ini dengan seksama, catatlah. Ingat ya, selalu dicatat materi yang Ibu sudah sampaikan di buku catatan kalian dan tetap dikumpulkan di meja Ibu. Ya, batas pengumpulannya sesuai minggu yang sudah di absen ya bagi masing-masing anak. Oke, tugas kedua, nanti biasa ada tugas Google Form yang harus kalian isi dan harus kalian kerjakan. Jangan ngaret ya, karena nanti Ibu akan tutup sesuai waktunya, sesuai batas waktunya. Kalau sudah waktunya sudah selesai, nanti Ibu akan tutup. Jangan sampai telat mengerjakan ya. Kalau misalnya ada trouble atau apa, bisa kalian chat Ibu, barangkali HP-nya harus nunggu kakaknya atau orang tuanya, kamu bisa langsung chat Ibu biar Ibu buka nanti buat kalian mengerjakan tugasnya. Yang penting jangan sampai kosong, oke? Oke anak-anak, terima kasih atas semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.